kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin, dokter sudah mengusahakan yang terbaik yang dia bisa, tetapi yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kita membawa anak untuk mengakui, memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di dalam kedikdayaan Tuhan. Semua yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Kandi Academy, knowledge to inspire a nation. Kehilangan orang yang dikasihi atau ditinggal pergi untuk selama-lamanya, orang yang mengasihi kita itu merupakan sebuah pukulan untuk mental yang cukup berat bagi siapa saja, bagi usia berapapun. Nah, ketika seseorang, terutama yang kita kasih itu, meninggal dalam kurun waktu yang cukup cepat, dari fase di mana dia sehat, masih bisa berinteraksi dengan baik, kemudian pergi meninggalkan kita untuk selamanya, itu bahkan lebih berat lagi. Nah, mungkin bukan berarti kita mengharapkan dia sakit berat ya, tetapi kalau secara logika kita membandingkan, bila seseorang yang sudah melewati satu kondisi yang sakit, kadang-kadang kita itu cukup rela. Dan ada seorang psikolog, Bapak Ross, yang mendefinisikan fase-fase yang secara umum dialami oleh setiap orang yang ditinggal pergi orang yang dikasihi dia. Ada 5 fase. Biasanya setelah seseorang ditinggal pergi oleh orang yang dikasihi untuk selamanya, di awal-awal orang itu akan mengingkari apa yang terjadi. Seakan-akan tidak percaya orang yang saya kasihi ini sudah meninggalkan saya selama-lamanya, sudah berpulang ke surga. Walaupun kadang kita tahu bahwa dia pulang ke surga karena dia orang yang baik dan sebagainya, tetapi kita seakan-akan mengingkari, enggak, dia masih ada di sini bersama dengan saya. Itu adalah fase yang pertama. Enggak, dia enggak meninggal, dia akan pulang kembali dari rumah sakit. Berapa lama fase ini akan berlangsung? Pada setiap orang itu tidak sama. Kemudian fase yang kedua itu anger, ya, marah. Marah, kenapa kok dia? Kenapa kok dia? Kenapa kok orang yang baik ini meninggal? Kenapa orang yang sangat kami sayangi ini meninggal? Dia marah. Ini mungkin karena salahku. Dan di fase ini biasanya seseorang itu mencari orang lain yang seakan-akan menjadi penyebab dari orang yang dikasih itu meninggal. Bisa menyalahkan dokter yang terlambat, bisa menyalahkan orang atau tidak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, bisa menyalahkan orang yang merawat, bahkan ada orang yang menyalahkan dirinya sendiri karena kemarahan. Ini fase kedua, fase marah. Kemudian fase yang ketiga itu fase tawar-menawar, fase bargaining. Seandainya sudah berobat sejak dini, mungkin orang yang saya sayangin ini tidak meninggal. Seandainya saya pulang lebih cepat, seandainya. Itu adalah fase bargaining. Ini fase yang ketiga. Dan fase yang keempat itu adalah depresi. Sedih sekali. Ya, kehilangan sekali, biasanya menyendiri, tidak ingin bertemu dengan orang luar, menolak, bahkan mungkin juga menolak
untuk melihat barang-barang yang ditinggalkan. Menolak untuk mengunjungi makam bisa jadi. Dia sedih sekali, sangat depresi. Kemudian beralih ke fase yang selanjutnya, itu mulai menerima apa yang sudah terjadi. Mulai bisa menerima bahwa sudah tidak bisa bertemu lagi dengannya di dunia ini. Nanti akan bertemu kembali di kekekalan, bertemu kembali di surga. Nah, ini adalah fase-fase yang biasanya umum terjadi pada orang yang ditinggal pergi, orang yang dikasihinya untuk selamanya. Nah, dari fase 1 ke fase 2 itu kita tidak tahu berapa lama. Pada setiap orang itu bervariasi. Dan untuk anak-anak yang di SD, itu masa peralihan dari masa bisa berpikir sebagaimana orang dewasa. Biasanya menyatakan tahap perkembangan kognitif anak itu usia 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 11, dan 11 ke atas. 12 tahun, 11 atau 12 tahun itu seorang anak bisa berpikir sebagaimana layaknya orang dewasa. Nah, usia 9 tahun itu masih prakondisional ya. Jadi masih pola berpikir secara konkret. Dia hanya melihat kakek saya itu sehat, tetapi ke rumah sakit, justru karena ke rumah sakit, maka kakekku meninggalkan aku untuk selamanya. Itu mungkin di antara fase anger. Dia mencari ini pasti gara-gara rumah sakit, ini gara-gara dokter. Berarti rumah sakit itu membuat orang meninggal. Rumah sakit itu tidak saya sukai, saya benci, dan saya tidak mau ke rumah sakit. Ini adalah satu reaksi yang tidak bisa kita biarkan, tetapi bukan suatu kondisi yang cukup gawat begitu ya. Hal yang pertama yang dibutuhkan adalah izinkan waktu itu bekerja. Kita perlu faktor waktu. Untuk dari fase 1 ke fase berikutnya ini perlu waktu. Dan ketika waktu itu belum cukup, itu juga sulit untuk kita berikan pengertian yang mendalam. Terutama ketika masih di fase anger. Itu sulit. Jadi kita sabar menemani dulu. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, ketika dia sampai di fase penerimaan, kita bisa menjelaskan bahwa sesungguhnya kakek itu sakitnya sudah lama. Dan semua yang terjadi, yang terpenting lagi, kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin, dokter sudah mengusahakan yang terbaik yang dia bisa, tetapi yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kita membawa anak untuk mengakui, memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di dalam kedikdayaan Tuhan. Semua yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Dan kalau kakek ada di rumah sakit cukup lama, kakek sendiri akan menderita. Nah, memang kita tidak ingin kakek itu pergi. Tetapi, kalau kakek itu sekarang berada di tempat yang lebih baik, dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Dan kakek itu tetap dia tahu keberadaan kita. Dan suatu saat nanti, kita ini akan bertemu lagi. Kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Karena kita tahu kakek itu orang yang baik. Dia pasti sekarang bahagia bersama Tuhan di surga. Dia tidak lagi menderita. Setiap orang itu memiliki cara sendiri untuk pulang
ke pencipta kita, termasuk juga mama, papa, dan kamu. Yang penting adalah bagaimana sekarang ini kita mengenang kakek, kita bersyukur bahwa kita memiliki seorang kakek yang baik, yang sayang kita, dan kita sudah bersyukur kita pernah jalan-jalan sama kakek kemana, dan kita sampai usia besar kita mengenal kakek. Karena ada anak-anak lain yang ketika masih bayi sudah ditinggal pergi sama kakeknya. Jadi nggak pernah main, nggak pernah pergi sama kakek. Nah, namun terlepas dari itu semua, tunggu waktu bekerja. Setiap fase-fase ini akan dilalui dia dengan baik. Dan yang penting kita bersama dengan dia, membersamai anak. Ketika anak menolak untuk ke rumah sakit untuk segala macam alasan, kita menghargai dulu pemikiran dia, alasan dia. Tidak perlu memaksa. Pelan-pelan nanti setelah mulai terbuka pemikirannya, kita jelaskan dengan seksama.